Di awal film ini, teman-teman, kita akan diperlihatkan seorang guru bahasa Inggris cantik bernama Plank. Waktu itu, dia sedang mengajar anak-anak di les bahasa Inggris. Orang-orang banyak menyebut bahwa Plank adalah guru idaman, lantaran dia memiliki wajah dan tubuh yang ideal. Namun sayangnya sampai sekarang, Plank belum memiliki pacar. Singkat cerita, sepulang mengajar, dia bertemu dengan salah seorang temannya bernama Kaya yang ternyata ingin meminta bantuan. Tidak lama lagi, Kaya akan balik ke Amerika dan dia ingin putus dengan pacarnya di Thailand. Kaya pun meminta tolong agar Plank bisa membantunya bicara, karena dia tidak bisa bahasa Thailand dengan baik, sedangkan pacarnya juga tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Awalnya Plank menolak hal tersebut, namun setelah disogok dengan sebuah tas, ternyata dia pun menyetujui hal tersebut. Thank you. Selanjutnya, Kaya kemudian menyuruh pacarnya untuk bertemu dengan Plank agar Plank bisa menerjemahkan perkataannya ke bahasa Thailand. Namun pertemuan awal mereka tidak begitu baik lantaran waktu itu Plank yang tidak sengaja memukulnya saat ingin mengenakan jaket. Namanya adalah Jim, seorang ahli teknik mesin. Setelah hal tersebut, Plank kemudian menerjemahkan rekaman suara Kaya. Di dalam rekaman tersebut dikatakan kalau Kaya menyukai Jim, namun sepertinya mereka lebih baik berteman saja. Itu adalah seperti pesan suara yang bermaksud untuk putus dengan Jim. Mendengar hal tersebut, Jim malah jadi emosi dan mengatakan kalau Plank sudah berbohong. Waktu itu, seluruh orang pun memandang mereka lantaran suara Jim yang sangat keras. Seketika, Jim pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Plank sedang pergi untuk mengunci kantor lesnya dan mengambil mobilnya. Suasana menjadi semakin angker saat Plank menoleh ke samping dan melihat poster wajahnya sudah dirusak. Dia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tempat parkir, ternyata dia dikejar oleh seseorang bermotor yang tidak lain adalah Jim. Plank pun lari ketakutan karena beranggapan kalau Jim akan memukulnya. Namun sayangnya, Jim duluan sampai di depan untuk menghadangnya. Kemudian, Jim yang marah memaksa Plank untuk mengajarinya bahasa Inggris. Alasannya agar dia bisa menyusul Kaya di Amerika. Plank yang dalam keadaan tertekan pun hanya bisa mengangguk dan menerima hal tersebut. Setelah memberikan uang belajar, Jim pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Jim tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali, bahkan untuk kosakata yang paling mendasar. Karena hal itu, Plank terpaksa mengajarinya dari pelafalan alfabet, hingga akhirnya mereka pun secara tidak sadar sudah belajar sampai tengah malam. Selanjutnya, Jim bermaksud untuk mengantar Plank pulang. Namun, karena Jim yang berkata agak sedikit mesum, Plank justru menolak hal tersebut. Fernheimer. Keesokan harinya, Plank terlihat sedang mengajar di kelas yang sudah lebih mahir. Mereka sedang melakukan latihan pidato 1 menit. Dan waktu itu gilirannya Phil.
Phil adalah seorang yang berasal dari keluarga mapan. Dan di saat yang sama dia juga menyimpan rasa kepada Plank. Dan yang benar saja, saat berpidato, Phil pun menggoda Plank dengan membuatkan tanda tai lalat yang sama dengan Plank. Seketika Plank pun terpesona juga. Bahkan sepulang mengajar, dia berkata kepada temannya kalau sepertinya dia juga menyukai Phil. Scene kemudian berlanjut di malam hari, saat Plank kembali mengajar Jim di kafe. Karena bagian di dalam kafe sudah penuh, mereka pun terpaksa duduk di bagian luar. Karena duduk di bagian luar, Plank pun terus mengusir para nyamuk yang mengganggu mereka. Namun ternyata hal tersebut justru dimanfaatkan oleh segerombolan anak SMA yang mencuri kesempatan untuk mengambil gambar ke arah Plank. Melihat hal itu, Jim pun langsung menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk menghapus hasil fotonya. Awalnya mereka tidak mau, hingga akhirnya Plank mengambil ponsel tersebut dan menghapusnya. Keesokan harinya, Plank kembali pergi ke tempat les dan secara tidak sengaja dia bertemu kembali dengan Jim yang waktu itu kebetulan sedang membeli buku bahasa Inggris. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul orang Amerika yang bertanya tentang alamat restoran kepada Jim. Kali ini, Jim mencoba untuk memberanikan diri dan berbicara kepada orang asing. Dan seperti inilah hasilnya. Bunga, ko Fafa. Hasilnya pun sangat kacau dan Jim akhirnya pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah kepada Plank yang sedang menelpon Phil. Waktu itu, Phil mengajaknya pergi ke pesta minggu depan di mana dia akan ada acara keluarga. Mendengar tawaran dari Phil tersebut, Plank sangat gembira dan tentu saja dia berkata akan ikut Phil. Sedangkan di sisi lain, Jim tidak sebahagia Plank saat teman apartemennya ngasih paket, di mana ternyata paket itu adalah dari Kaya. Di dalam paket tersebut terdapat cincin yang kemarin diberikan Jim kepada Kaya. Karena mereka hanya bisa sedikit berbahasa satu sama lain, Kaya merasa kalau hubungan mereka tidak bisa bertahan lama. Namun ia hanya menerima cincin tersebut waktu itu. Kini pun Kaya mengembalikannya dengan maksud untuk berpisah dengan Jim. Di malam harinya, Jim pun meminta Plank untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Kaya. Sedangkan Kaya malah memarahi Plank karena seharusnya dia membantunya untuk putus dengan Jim. Kini Plank seakan-akan menjadi perantara yang terdesak dan kondisinya sekarang serba salah. Singkat cerita, Plank dengan berat hati memutuskan untuk berhenti membantu Jim dan mengembalikan uang lesnya. Daripada serba salah, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik. Jim tentu saja sangat kecewa dengan keputusan Plank itu. Karena sifatnya yang sedikit pemarah, Jim pun langsung menghampiri Plank kembali. Waktu itu, Plank sedang ada di dalam basement dan dia pun melempar kembali uang tersebut ke arah Plank. Namun, saat Jim ingin pergi, dia menjatuhkan sebuah suara rekaman beserta buku belajarnya yang berjudul Cinderella. Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Plank pun mendengarkan seluruh rekaman tersebut yang terlihat bahwa Jim sudah benar-benar berlatih sangat keras untuk dia bisa pergi ke Amerika. Melihat hal itu, Plank merasa bersalah kepada Jim.
Kita beralih ke scene yang lain. Karena sudah berjanji dengan Phil, keesokan harinya Plank pun pergi bersamanya ke pesta. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, serta Phil mengajaknya untuk pergi melihat mobil warisan dari keluarganya. Namun saat Phil pergi, Plank malah merusak hiasan mobil tersebut. Dan dengan panik, dia pun segera mengambilnya. Karena tergesa-gesa saat pulang, Plank pun justru meninggalkan handphonenya di lantai. Salah satu peserta di sana memberikannya kepada Phil. Dan dengan sekuat tenaga Phil berlari mengejar mobil tersebut serta mengembalikan handphone milik Plank. Bahkan saat di dalam mobil, Phil membuatkan stiker khusus untuknya. Hal itu pun bagaikan pelangi bagi Plank. Namun saat pulang ke rumah, Plank kembali melihat buku milik Jim yang membuatnya semakin merasa kasihan kepada Jim. Karena hal itu, Plank akhirnya kembali memutuskan untuk membantu Jim. Singkat cerita, keesokan harinya Plank menjenguk Jim di kantornya dan di sana dia bertemu dengan banyak teman-temannya Jim yang bahasa Inggrisnya juga 11-12 dengan Jim. ไปติดเตาแก๊สมาถอดปลั๊กไกส์ Singkat cerita, Jim sekaligus menemukan sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di teknik mesin. Mereka kemudian berdiskusi kira-kira pertanyaan apa yang akan diberikan oleh HRD. Singkat cerita, Plank membantu berlatih seolah-olah skenarionya mereka berada dalam sebuah situasi seperti wawancara. Setelah selesai, mereka semua makan malam bersama di atap apartemen. Setelah itu, mereka main game. Gamenya adalah kata-kata bahasa Inggris. Dan yang kalah akan dihukum dengan nancepin sebuah petasan di pantatnya. Plank tentu saja bisa lancar berbahasa Inggris, sedangkan Jim juga sudah mulai menguasainya. Hingga akhirnya tiba giliran salah satu teman Jim dengan berbadan gendut yang kelihatan kebingungan dan tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa melanjutkan permainan, dia pun terpaksa menerima hukuman. Semua orang tertawa karena hal itu, termasuk Plank yang tertawa paling kencang. Karena dia tidak pernah bermain begitu sebelumnya. Sejak saat itu, Plank dan Jim sepertinya mulai dekat. Esok harinya, Plank sedang pergi ke dermaga bersama Phil. Tapi tiba-tiba di tengah jalan sepatunya rusak setelah tersangkut di celah kayu. Sedangkan Phil tampak terus mengoceh tentang hidupnya. Saat berada di kapal, Plank disuruh memejamkan mata. Dan tiba-tiba Phil bernyanyi, kemudian dia melamarnya. Hal itu pun membuat Plank semakin aneh dengan Phil. Dan dia mulai menghindari Phil sejak saat itu. Tapi ternyata keanehan Phil tidak berhenti sampai di situ. Sesampainya di tempat les, dia juga langsung membelikan banyak sepatu baru untuk dicobakan kepada Plank. Hal itu tentu saja membuat Plank semakin gak enak. Hingga akhirnya Phil mengajaknya ke pesta lagi untuk minggu depannya. Dan kali ini Plank menolak dengan segudang alasan untuk dapat menghindari Phil. Singkat cerita, Plank yang mulai kesal dengan Phil kemudian melampiaskan kemarahannya justru kepada Jim. Saat sedang berlatih boxing, dia terus memukul Jim bahkan dengan sangat keras di bagian perut dan mukanya, hingga akhirnya Jim memutuskan untuk keluar dari ring dengan jalan yang cukup sempoyongan. Lalu saat mereka sedang belajar, Plank kemudian bertemu kembali dengan Phil yang kebetulan sedang ingin mengarah ke tempat kerjanya. Dia membawa banyak sekali balon sebagai hadiah untuk Plank. Namun Plank yang melihat hal itu tentu saja merasa tidak enak. Serta di saat itulah Plank
ingin memutuskan mendingan berhenti berhubungan dengan Phil, dan sepertinya mereka harus putus. Namun dia ternyata gugup saat ingin berkata itu kepada Phil. Hingga akhirnya Jim pun datang di sana dan berkata kalau Plank sudah hamil. Phil pun hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Saat sedang di lift, Jim memberitahu Plank apa yang dia katakan bersama Phil. Mendengar hal tersebut, Plank tentu saja marah besar kepada Jim karena membuat reputasinya rusak. Namun Jim tampak tidak peduli dan tidak lama setelah itu ia pun masuk ke dalam apartemennya. Singkat cerita, mereka sedang ada di sebuah acara pesta bersama. Itu adalah acara pesta murid dan orang tua, termasuk bersama guru yang diadakan oleh Plank. Karena kebetulan di sana ada orang asing, Plank meminta Jim untuk berbicara kepada 3 orang asing di sana. Awalnya sih Jim pun tidak mau melakukan hal tersebut. Namun setelah ditantang, Jim pun akhirnya melakukan tantangan itu. Oh, man kan an engineer. That's good for you. Jim sepertinya mulai mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun dia masih sulit untuk membalas ucapannya karena mulutnya masih terbelit-belit. Di sisi lain, ketika Plank sedang memberikan sebuah pidato, sepatunya tiba-tiba kembali rusak. Plank kemudian menyuruh Jim untuk bantu memegangnya sebentar. Sedangkan Jim yang mengikuti Plank pun tersenyum karena kepolosan Plank saat berbicara kepada orang asing yang mengetahui kakinya sangat kotor. Dan di saat Plank sudah mulai senggang, dia pun kembali menemani Jim untuk berlatih bahasa Inggris. Kali ini metodenya dengan mendengarkan sebuah lagu Inggris yang sedang dinyanyikan di sana. Hal itu pun membuat Plank dan Jim terbawa suasana lantaran lagunya yang membuat hanyut perasaan. Singkat cerita, di saat di tempat parkir, mereka berdua pun seperti ingin berciuman. Namun karena Plank yang merasa terlalu cepat, akhirnya dia pun mengelak dan pergi dari sana. Sepulangnya ke rumah, Jim pun tampak sedih karena hal itu. Namun beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Jim menerima sebuah telepon tentang perusahaan yang membutuhkan berkas-berkas untuk melamar. Jim pun sadar kalau dia belum memiliki CV berbahasa Inggris. Karena hal itu, akhirnya Jim kembali menghampiri Plank untuk menyuruh bantu membuat CV baru. Nah, saat sedang mengerjakan CV, tiba-tiba Kaya menelpon. Karena hal itu, Plank pun menyuruh Jim untuk duduk di depan dan meminta jangan bersuara. Ternyata saat di dalam telepon, Kaya malah berkata kalau dia berubah pikiran dan ingin agar Jim bisa ke Amerika. Dia juga bercerita sekarang dia malah menyuruh Plank agar terus membantu Jim sampai ke Amerika. Meski sebenarnya saat ini Kaya sudah memiliki pasangan baru. Namun sepertinya dia adalah tipe yang terbuka dan hanya menjalin hubungan untuk merasakan kesenangan sesaat. Karena hal itu, Plank bertanya kepada Kaya apa yang akan terjadi dan respon dari Jim saat tahu hal ini. Namun karena tampak khawatir, Kaya malah mengolok-ngolok Plank dan berkata kalau dia sekarang mulai menyukai Jim. Akhirnya Plank yang sedikit kesal pun hanya bisa menutup teleponnya. Sedangkan Jim yang mendengarkan hal tersebut bertanya apakah hal itu benar dan mengatakan kalau Plank tidak seharusnya menyukainya. Akhirnya Plank kemudian membalas kalau mungkin itu hanya perasaan sesaat saja. Singkat cerita, hari wawancara pun tiba. Dengan menangis, Plank hanya bisa pasrah, memberikan alamat dan segmen ruangan tempat wawancara. Karena sudah memiliki persiapan yang matang, Jim pun bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan lancar. Namun di detik-detik terakhirnya, justru Jim mengingat kembali Plank saat belajar berkata, dia akan menyesal apabila tidak memilihnya. Seketika
Jim pun mengingat seluruh kejadian konyol bersama Plank. Dan di saat itulah dia pun memutuskan untuk tidak mengisi formulir ketenagakerjaan ke USA. Sedangkan Plank kemudian kembali ke kafe yang biasanya dijadikan tempat belajar mereka bersama. Kemudian barista di sana memberikan sebuah handphone berisikan suara rekaman beserta headset. Di sana Jim pun berkata kalau dia baru saja melewatkan kesempatan emas untuk pergi ke Amerika. Namun dia tidak menyesalinya karena menurut Jim lebih baik memilih bodoh daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga di hidupnya. Seketika Jim pun menghampiri Plank yang sedang berkaca-kaca di sana. Dan dengan gaya gangsternya, dia pun kemudian menembak Plank untuk menjadi pacarnya. Dan Plank pun menerimanya. Film pun berakhir.